Bab 686. Ragnar merasa malu untuk mengatakan bahwa putranya mengalami patah pergelangan tangan, jadi dia berkata, dia kebetulan memiliki sesuatu yang salah. Saya kira dia tidak akan datang ke sini sampai beberapa saat. Saat dia datang, saya akan membawanya mengunjungi Anda. Ishak mengangguk dan berkata, jika tidak, aku akan mengatur seseorang untuk membawamu kembali ke kamar untuk beristirahat. Saat Roger kembali di malam hari, kita akan makan malam bersama, dan tuan rumahku yang akan menjemputmu. Ragnar sangat gembira, dan berkata, kalau begitu kita akan sampai di sana, Tuan Ishak. Dia merasa bahwa dia dan Ishak hanya mengangguk sebagai kenalan dan mengenal satu sama lain sebelumnya. Tetapi sekarang Ishak menerima hadiahnya setelah berkunjung, hubungan itu selangkah lebih dekat. Dan inilah yang paling diinginkan Ragnar. Sebagai juru bicara keluarga East Cliffwaite di Aurous Hill, Ishak adalah batu loncatan. Selama dia bisa menjaga hubungan baik dengannya, dia pasti bisa mengambil kesempatan ini di masa depan untuk merangkul pohon keluarga Waite yang menjulang tinggi. Selain itu, Ragnar juga memiliki pemikiran yang cermat. Dia merasa bahwa jika keluarga Wu tidak dapat menemukan seseorang yang dapat merawat Wookiee, mereka dapat meminta keluarga Waite untuk mengambil tindakan setelah mereka memeluk paha keluarga Waite. Dengan kekuatan keluarga Waite, dengan satu perintah, banyak orang yang mampu dan orang asing akan berada di belakang mereka. Dan Ishak tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, itu adalah keluarga pertama di selatan Sungai Yangtze. Jadi, setelah dia dan Ragnar bertukar sapa sebentar, mereka dibawa ke Presidential Suite untuk istirahat dulu. Setelah Ragnar membawa beberapa pengawal ke kamar suite presiden yang mewah, dia menelepon Roger dan memintanya untuk datang dan mengajaknya berkeliling. Saat ini, Roger telah selesai memplester di rumah sakit. Setelah menerima telepon dari Ragnar, dia membawa Liu Guang ke Shangri-La. Duduk di dalam mobil, ekspresi Roger masih sangat muram, wajahnya penuh depresi. Melihat ini, Liu Guang dengan cepat berkata, Tuan. Dokter telah memerintahkan agar Anda baru saja memasang plester. Jangan marah, karena akan mempengaruhi penyembuhan tulang Anda dan menyebabkan gejala sisa. Roger berkata dengan marah, aku pasti tidak akan melepaskan Charlie sialan itu, aku akan memotong kedua tangannya. Liu Guang sangat gembira. Roger dipukuli dan dipotong. Dia yang paling bersemangat, karena dengan cara ini, keluarga Wu pasti tidak akan membiarkan Charlie pergi. Permusuhan yang terukir di dahi putranya akan dibalas. Namun, dia berkata dengan penuh perhatian, Tuan. Anda harus menjaga kesehatan Anda. Tidak ada kata terlambat untuk membalas dendam. Roger mencibir dan berkata dengan keras, tunggu dan lihat, Charlie tidak akan lama. Saat datang ke Shangri-La, Roger membawa Liu Guang langsung ke kamar suite presiden tempat Ragnar menginap. Setelah mengetuk pintu, pengawal membuka pintu dari dalam. Roger masuk ruang tamu yang besar dan berkata kepada Ragnar yang duduk di sofa, Ayah, saya kembali. Ragnar bersenandung dan bertanya dengan prihatin, bagaimana tanganmu? Apa yang dikatakan dokter? Roger berkata dengan wajah gelap, ini rusak. Dokter memasang plester di atasnya, saya khawatir perlu beberapa bulan untuk pulih menjadi lebih baik. Ragnar mengangguk dan berkata, kamu perlu lebih memperhatikan akhir-akhir ini, dan jangan meninggalkan gejala sisa. Roger berseru, Ayah, tidak peduli bagaimana tanganku, kamu bisa memberitahu kami bagaimana kami akan menangani Charlie? Ragnar mencibir dan berkata, jika kamu ingin membunuh Charlie, bunuh Tuan Orvel dulu malam ini. Bab 687. Liu Guang mendengar Ragnar berkata bahwa dia akan membunuh Tuan Orvel dulu malam ini, dan hatinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia sudah lama mengharapkan Tuan Orvel mati, tetapi dia tidak berharap akhirnya mendapatkan keinginannya sekarang. Selain itu, untuk membunuh Tuan Orvel, dia tidak hanya akan membalas dendam, tetapi keluarga Wu juga akan memanfaatkan tren untuk menahan dirinya di posisi teratas. Bukankah dia akan bisa menjadi kaisar bawah tanah Aurous Hill berikutnya? Memikirkan hal ini, dia gemetar karena kegembiraan. Roger bertanya di samping, Ayah, Tuan Orvel memiliki banyak adik laki-laki di Aurous Hill. Apakah begitu mudah membunuhnya? Ragnar berkata dengan enteng, jika kamu harus memikirkan satu hal, untuk membunuh Tuan Orvel, kamu tidak harus membunuh semua adik laki-lakinya dulu. Ayah, apa maksudmu? Ragnar berkata dengan dingin, ada ribuan dari mereka, tapi dia mungkin tidak selalu berada di dekatnya. Kita hanya perlu tahu di mana dia akan berada pada waktu tertentu, lalu temukan dia di sana dan bunuh dia secara langsung. Liu Guang buru-buru berkata, saya tahu.
Keberadaan Tuan Orvel tidak pasti pada siang hari, tapi dia biasanya menginap di rumah klasik pada malam hari, karena rumah klasiknya sangat terkenal di Aurous Hill, dan banyak temannya akan pergi ke sana untuk makan malam. Ragnar bertanya kepadanya, berapa banyak penjaga keamanan yang dimiliki Classic Mansion? Liu Guang berpikir sejenak dan berkata, demi keamanan, seharusnya ada sekitar 10, dan sisanya adalah pelayan. Ragnar mendengus dingin, 10 penjaga keamanan tidaklah cukup. Semua pengawalku adalah ahli dalam ketentaraan. Bagi mereka 10 bukanlah apa-apa. Lagi pula, dia memandang seorang pria parubaya kekar yang dipimpin oleh 5 pengawalnya dan bertanya, John Zizou, kamu telah bersamaku untuk waktu yang paling lama, yang terkuat, dan paling efisien dalam melakukan sesuatu. Saya akan membiarkan Anda membawa orang lain, pergi ke rumah klasik untuk membunuh Tuan Orvel malam ini. Siapapun yang menghalangi Anda, bunuh siapapun yang Anda inginkan. Dapatkah Anda melakukannya? John Zizou segera mengepalkan tinjunya dan berkata, EMRU, jangan khawatir, selusin satpam hanyalah semut di depan kita. Adapun Tuan Orvel itu, dia akan dibunuh seperti anjing. Ragnar mengangguk puas, lalu memandang Liu Guang, dan berkata, Liu Guang, bukankah kamu memiliki dendam berdarah dengan Orvel? Sekarang saya memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam. Anda akan membawa orang saya ke rumah klasik malam ini, singkirkan Orvel. Singkirkan dia, keluarga Wuku akan keluar untuk melindungimu, dan memelukmu dengan satu tangan sebagai kaisar bawah tanah baru Aurous Hill. Ketika Liu Guang mendengar ini, ada kebencian yang dalam di matanya, dan hatinya sudah mendidih. Apa tujuan membuat anjing untuk keluarga Wu dan bekerja keras? Bukankah itu hanya balas dendam dan membunuh Orvel dan Charlie? Sekarang, Ragnar memberinya kesempatan untuk menjadi kaisar bawah tanah Aurous Hill. Bagaimana dia bisa menolak hal yang begitu baik? Selain itu, dia sudah lama mendengar bahwa pengawal keluarga Wu adalah pensiunan tentara dari tentara. Jika ada 5 orang seperti itu, lebih dari cukup pergi ke Classic Mansion untuk membunuh Orvel. Begitu Tuan Orvel meninggal, adik laki-lakinya akan segera menjadi tanpa kepala. Pada saat ini, ada keluarga Wu yang mendukung diri mereka sendiri. Sangat mudah untuk menjadi kaisar bawah tanah baru di Aurous Hill. Mulai sekarang, dengan hubungan keluarga Wu, sangat mungkin dia akan mencapai puncak hidupnya. Bab 688. Pada saat ini, pada jamuan ulang tahun Tuan Song, Charlie menunggu pembukaan pesta secara resmi, dan kemudian menawarkan segelas anggur kepada Tuan Song, dan dia segera pergi ke klinik Tianqi untuk melihat situasinya. Di meja makan, Solomon White, Qin Gang, Ao Sui, Mr. Orvel, Liang dan bahkan Doris memandangnya lebih dari sebelumnya. Efek ajaib dari Rejuvenation Pill sangat mengesankan. Namun, semua orang cukup sadar diri, dan tidak ada yang berinisiatif untuk menyebutkan pil permajaan dengannya. Meskipun Charlie masih memiliki 20 pil permajaan yang tersisa, dia belum siap untuk mengambilnya sebagai hadiah. Meskipun Solomon White, Qin Gang dan Mr. Orvel semuanya muda, mereka masih jauh dari usia tua. Oleh karena itu, mereka tidak perlu minum pil permajaan sekarang. Jika di masa depan mereka masih akan mengikuti karma mereka dan mengikutinya dengan mantap, dia pasti akan memberi mereka satu pada waktu yang tepat. Di meja makan, Charlie memandang Liang, yang tidak melihatnya selama beberapa hari, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Wei Pharmaceutical Charles? Liang buru-buru berkata dengan hormat, Tuan. Wait, perkembangan farmasi Wei normal. Saya juga mengorganisir beberapa praktisi pengobatan tradisional dan apoteker pengobatan paten Tiongkok untuk mengeksplorasi dan mempelajari resep Tiongkok kuno kita, dan bersiap untuk memperkenalkan beberapa obat tradisional kuno juga. Karena itu, Liang berkata dengan sedikit penyesalan, nenek moyang kita meninggalkan begitu banyak resep yang bagus. Sekarang mereka hilang atau dicuri oleh perusahaan farmasi di negara lain. Ini memalukan, jadi saya ingin melakukan segalanya. Jelajahi kemungkinannya. Charlie mengangguk dan berkata setuju, ini ide yang bagus. Hal-hal baik yang ditinggalkan nenek moyang kita telah diambil oleh perusahaan Jepang dan Korea Selatan. Jika kita tidak memperhatikan lagi, maka nenek moyang Tionghoa meninggalkan Fang. Saya khawatir itu akan menjadi ibu kota negara-negara tetangga yang kecil ini. Dengan itu, tiba-tiba Charlie teringat pada Kobayashi Pharmaceutical di Jepang. Kobayashi Pharmaceutical ditipu oleh dirinya sendiri selama lebih dari 10 miliar. Sekarang saatnya vitalitasnya terluka parah, dan dia juga meninggalkan bahaya tersembunyi untuk Kobayashi Pharmaceutical. Jiro, putra kedua dari keluarga Kobayashi, mengira bahwa kakak laki-lakinya telah meninggal, tetapi dia tidak dapat memikirkannya.
Ichiro masih memberi makan dan menyekop di kandang Orvel. Jika Kobayashi Pharmaceutical dalam keadaan gagal, tidak apa-apa. Jika kepala Kobayashi Pharmaceutical naik sedikit, dia bisa membawa Ichiro kembali untuk memetik buah persik. Memikirkan hal ini, dia bertanya kepada Liang, bagaimana situasi Kobayashi Pharmaceutical di Jepang? Liang berkata, Kobayashi Pharmaceutical mengalami masalah beberapa waktu lalu. Tampaknya telah kehilangan banyak uang. Sekarang agak sulit dalam perputaran modal, tapi sekarang mereka kurus dan unta mati lebih besar dari kuda. Belum lagi Kobayashi Pharmaceutical masih memiliki banyak obat terlaris, harus dipulihkan dalam waktu singkat. Charlie mendengus, sudah memikirkannya. Ketika Kobayashi Pharmaceutical lega, dia akan mengirim Ichiro kembali ke Jepang dan membantunya menjalankan Jiro untuk apapun yang dia katakan. Dengan demikian, Kobayashi Pharmaceutical pada dasarnya adalah miliknya sendiri. Jadi dia berkata kepada Liang, jika ada sesuatu yang terjadi di Kobayashi Pharmaceutical, tolong beri saya umpan balik tepat waktu. Oke, Tuan Wade. Liang mengangguk dengan saleh, dan berkata dengan hormat, saya akan memperhatikannya. Charlie bertanya lagi, ngomong-ngomong, bagaimana kabar ayah dan adikmu di Gunung Changbai? Liang sedikit tersenyum dan berkata, orang-orang yang saya kirim dan orang-orang dari Orvel bergiliran untuk mengamati mereka. Saya mendengar bahwa Gunung Changbai baru-baru ini mendingin dan gunung itu tertutup salju lebat. Keduanya kekurangan pasokan dan produk panen ginseng tidak mencukupi. Musim dingin ini mungkin mereka hanya bisa hidup tanpa makanan dan pakaian. Charlie mengangguk dan berkata, tidak masalah jika mereka kekurangan makanan atau pakaian, selama mereka tidak bisa mati. Liang segera berkata, Tuan. Wade bisa yakin, meski aku benci mereka di hatiku, tapi bagaimanapun juga, ada hubungan darah. Bagaimanapun, saya akan menyelamatkan hidup mereka dan membiarkan mereka menggali dan menyesal di Gunung Changbai. Bab 689. Pada saat ini, Elder Song yang energik, bersama sekelompok anak-anak keluarga Song, datang untuk bersulang untuk Charlie. Sekelompok orang mengikuti Emerson dan memanggil Emer Wade dengan baik. Charlie bangkit sedikit, mengambil gelas anggur, dan berkata kepada Emerson, Emerson tidak harus begitu sopan, saya menghormati Anda dengan segelas anggur ini, saya berharap Anda memiliki kehidupan yang lebih baik daripada Nanshan. Setelah berbicara, Charlie mengangkat kepalanya dan meminum anggur, lalu berkata, saya akan melihat klinik Tianqi, dan saya akan pensiun sekarang. Song menghela nafas dan berkata, klinik dari Dr. Genius Tianqi telah hancur. Saya juga harus pergi dan melihat-lihat. Hanya saja ada begitu banyak tamu di tempat itu, dan saya benar-benar tidak bisa pergi. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Emerson lahir hari ini, jadi tentu saja saya ingin berbagi kegembiraan dengan semua orang. Saya sudah menelepon Sofia untuk memastikan bahwa dia maupun Tianqi tidak terluka. Jangan khawatir. Emerson buru-buru berkata, Emer Wade, biarkan Warnia pergi denganmu. Bagaimanapun, Warnia menjemputmu. Tidak nyaman bagimu untuk pergi dari sini. Charlie juga tidak menolak, mengangguk dan setuju, lalu berkata kepada beberapa orang yang hadir, semuanya, makan dan minum dengan baik, aku akan mengambil langkah pertama. Semua orang bangkit untuk bertemu satu sama lain, tetapi melihat Charlie diinstruksikan dengan gerakan, mereka duduk kembali satu demi satu. Charlie berkata kepada Tuan Orvel ketika dia akan pergi, ayah mertuaku sepertinya akan makan malam di rumah klasik malam ini. Jika Anda pergi ke Classic Mansion, tolong bantu dia mengurusnya. Jika tidak, bantu dia dengan orang-orangmu di sana. Tuan Orvel buru-buru berkata, Tuan. Wade jangan khawatir, saya biasanya menginap di Classic Mansion pada malam hari. Setelah tuan tua Anda tiba, saya pasti akan mengaturnya. Ya. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu harus bekerja sangat keras. Tuan Orvel berkata dengan tergesa-gesa, Tuan. Wade, kamu sopan, ini yang harus aku lakukan. Di mata Charlie, Yakub, ayah mertua, adalah orang yang cukup baik, dan setelah mengetahui masa lalunya, Charlie merasa bahwa ia sebenarnya menyedihkan, jadi secara naluriah ia ingin lebih merawatnya sedikit lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Charlie melangkah keluar dari villa keluarga Song ditemani oleh Warnia. Warnia membawa Charlie sampai ke depan mobilnya dan secara pribadi membuka pintu penumpang untuk Charlie. Setelah Charlie masuk ke mobil, dia masuk. Begitu dia naik, Warnia memandang Charlie dengan penuh rasa terima kasih dan berkata dengan tulus, Emer Wade, terima kasih banyak untuk hari ini.
Charlie tersenyum sedikit dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kesempatan pil permajaan ini diberikan kepada kakek Anda. Cukup baginya untuk berterima kasih padaku. Warnia buru-buru berkata, Tuan. Wait, saya berterima kasih tidak hanya untuk ini, tetapi juga karena apa yang Anda katakan kepada kakek. Warnia sangat berterima kasih kepada Charlie, terutama karena apa yang dikatakan Charlie kepada Emerson. Dia kehilangan orang tuanya sejak dia masih kecil. Meskipun kondisi materi dalam keluarga Song sangat baik, dia jarang merasakan kasih sayang keluarga, dan dia tidak memiliki perasaan diperhatikan dan dilindungi oleh orang lain setiap saat. Namun, Charlie benar-benar akan berbicara untuknya sekarang, dan bahkan memuji hubungan itu. Ini untuk membantunya menetapkan posisinya di keluarga Song. Bagi Warnia, ini seperti momen Charlie. Melindunginya secara umum, mengisinya dengan arus hangat yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tidak mudah baginya untuk tinggal di keluarga Song sendirian. Charlie menatapnya, tersenyum kecil, dan berkata, menurutku kamu adalah kandidat yang paling cocok untuk mewarisi keluarga Song dari generasi ketiga keluarga Song. Sedangkan untuk sepupumu, sejujurnya, itu terasa seperti orang asing yang kuat. Jika keluarga Song diserahkan padanya, itu pasti akan menurun. Bab 690. Warnia buru-buru melambaikan tangannya. Sebenarnya, adikku cukup baik. Saya tidak akan mewarisi keluarga Song di masa depan. Saya hanya berharap setelah kakek saya meninggal, saya tidak akan tersapu oleh mereka. Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, denganku di sana, hal seperti ini tidak akan terjadi. Warnia sangat bersyukur sehingga dia mengusap matanya dan berkata, Tuan. Wait, saya akan mengantarmu ke klinik. Setelah itu, nyalakan mobil dan keluar dari villa. Di klinik saat ini, Tianqi sedang membawa Zofia untuk membersihkan lemari obat yang dihancurkan oleh pengawal Wu. Melihat Charlie dan Warnia melangkah maju, Tianqi bergegas ke depan dan berkata dengan heran, Tuan. Wait, kenapa kamu di sini? Dan Nona Song, bukankah kakekmu berulang tahun? Charlie tersenyum sedikit dan berkata, aku mendengar Zofia berkata bahwa keluarga Wu datang ke sini untuk membuat masalah, jadi aku akan melihat situasi di pihakmu. Apakah kerugiannya besar? Tianqi melambaikan tangannya dan tersenyum dengan tenang. Ini tidak lebih dari hilangnya beberapa lemari obat dan bahan obat. Charlie mengangguk dan berkata, saya mematahkan tangan kanan Roger sebagai hukuman kecil. Selain itu, saya memberitahu mereka bahwa mereka harus datang dan meminta maaf dalam 3 hari. Ketika Tianqi mendengar kata-kata ini, dia buru-buru berkata dengan gugup, Tuan. Wait, Anda tidak perlu bertengkar dengan keluarga Wu untuk hal-hal kecil di usia tua. Keluarga Wu adalah keluarga pertama di selatan Sungai Yangtze. Aku takut mereka akan menyimpan dendam dan niat balas dendam. Charlie berkata dengan tenang, jangan khawatir, jika keluarga Wu ingin membalas, biarkan mereka datang, dan aku akan memberitahu mereka bahwa Aurossil bukanlah Suzhou, dan ada harga yang harus dibayar untuk berpura-pura dipaksa. Zofia tampak kagum dan berkata, Tuan. Wait, terima kasih telah membantu saya dan kakek keluar dari nafas yang tidak menyenangkan ini. Ayah dan anak bermarga Wu benar-benar keterlaluan, jadi saya harus mengajari mereka pelajaran dan membuat mereka sedikit kagum. Tianqi memandang Zofia dan menegur, apa yang kamu bicarakan? Sudah berapa kali saya katakan, jangan merepotkan Tuan Wade, mengapa Anda tidak mengerti? Zofia mengangguk dengan sedih, tidak berani mengatakan lebih banyak. Charlie berkata pada saat ini, Senior Si, memang benar bahwa alasan mengapa ayah dan anak keluarga Wu datang mengganggu Anda, sampai batas tertentu, juga ada hubungannya dengan saya. Tianqi, Zofia, dan Warnia semuanya sedikit terkejut, dan mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Charlie. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, semua orang bukan orang luar, jadi aku mengatakan yang sebenarnya. Putra kedua dari keluarga Wu, Wu Qi, menjadi seperti yang diunggah oleh YouTube karena saya menambahkan petunjuk psikologis kepadanya. Ketiga orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang menyangka kalau pelaku di balik Wu Qi, yang menjadi binatang penelan kotoran dan terkenal di seluruh negeri, ternyata dibuat begitu oleh Charlie. Zofia tanpa sadar bertanya, Tuan. Wait, apakah Anda memiliki konflik dengan Wu Qi itu? Charlie berkata dengan tenang, saya tidak memiliki kontradiksi dengannya, hanya tidak tahan dengan sikapnya. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, anak ini tidak belajar dengan baik di perguruan tinggi, selalu melecehkan siswa perempuan, dan bahkan mencoba membujuk pacar Putri Qin Gang untuk bunuh diri. Saya tidak bisa mentolerirnya,
Jadi saya memberinya pelajaran dan membiarkan dia melakukan ini. Tidak ada cara untuk melecehkan seorang gadis dalam hidup saya. Zofia segera menatapnya dengan kagum dan berseru, "EMR Wade, kamu benar-benar idola saya. Saya sudah lama mendengar bahwa Wookiee bukanlah hal yang baik. Dia menjadi seperti ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang bertepuk tangan dan bersorak. Ternyata Tuan Wade lah yang berjalan menuju langit." Warnia di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "EMR Wade, alasan mengapa Ragnar masih di Aurous Hill adalah untuk menemukan orang yang menyerang Wookiee. Aku tidak menyangka itu kamu."